Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Maulidah, NIM di 2019-5052 dari kelompok 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah normal yang telah ditetapkan. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Yang kedua, kita akan membahas tentang gejala seseorang mengalami kesulitan belajar, yaitu yang pertama hiperaktif, yang kedua gangguan persepsi motorik, yang ketiga emosi yang labil, yang keempat kurang koordinasi, yang kelima gangguan perhatian, yang keenam impulsif, ketujuh gangguan memori dan berpikir, kedelapan kesulitan pada akademik khusus seperti membaca, matematika, dan menulis, yang kesembilan gangguan dalam berbicara dan mendengar, dan yang terakhir hasil dari EEG tidak teratur serta tanda neurologis yang tidak jelas. Yang ketiga, kita akan bahas tentang karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kemampuan persepsi yang rendah. Persepsi yang rendah yang dimaksud di sini adalah persepsi yang rendah secara visual, pendengaran, dan taktil. Yang kedua yaitu kesulitan menyadari tubuh sendiri. Contohnya, mereka kurang fokus terhadap apa yang dilakukan dirinya seperti kebingungan antara kanan dan kiri atau atas dan bawah. Dan yang terakhir yaitu kelainan gerak. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab dari kesulitan belajar. Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan belajar, yaitu yang pertama faktor internal, faktor dari dalam, yaitu antara lain kesehatan, faktor psikologis, intelijensi, minat, bakat, motivasi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar yang meliputi orang tua, faktor suasana rumah, faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan keadaan ekonomi keluarga. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari kesulitan belajar. Yang pertama ada disleksia. Disleksia adalah gangguan yang berpusat pada sistem syaraf sehingga mengalami kesulitan dalam hal membaca, menulis, mengeja, atau dapat dikatakan kesulitan mengenali huruf-huruf. Yang kedua yaitu disgrafia. Adalah kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Dan yang ketiga yaitu diskalkulia, adalah kondisi di mana seseorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Yang keempat yaitu auditory and visual processing disorder, sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Dan yang terakhir yaitu nonverbal learning disability, adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Baik, selanjutnya akan membahas tentang diagnosis kesulitan belajar. Yang dimaksud dengan diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga mungkin untuk mengalami kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahan. Misal, kepada beberapa anak diperlihatkan suatu daftar kata untuk diingat. Anak normal secara spontan dapat mengkategorikan kata-kata tersebut agar mudah diingat, sedangkan anak berkesulitan belajar tidak mampu melakukan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.